Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surip dari kelas 11 TPSM 1 SMKN Negeri 1 Jamblang. Saya di sini ingin membuat laporan untuk memenuhi nilai PKL dan persyaratan kenaikan kelas. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa menjalankan tugas membuat laporan PKL ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Haji Yayat Hidayat SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Jamblang, dan Bapak Sudarta SPD selaku Wakapsek Ubin dan Ketua Pokja PKL, Bapak Acung Saifullah SPDI selaku Pembimbing PKL, Bapak Ruli Andriana Sofiat ST selaku Instruktur TPSM SMK Negeri 1 Jamblang. Pengetahuan tempat PKL, kami prakerin di Samii Jaya Motor yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari, Plumbon, Cirebon. Industri ini dibuka karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk memajukan bidang otomotif. Di tempat kami PKL ini, kami biasa masuk mulai jam 8 waktu Indonesia Barat dan pulang 16.00 waktu Indonesia Barat. Pada jam 11.00 waktu Indonesia Barat, kami briefing sampai jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Kami kembali masuk ke bengkel atau tempat kami PKL. Mekanik di Samii Jaya ada 5 orang. Dan di tempat kasir ada 2 orang. Namun Samii Jaya Motor, nama Samii Jaya Motor diambil dari nama pemiliknya, yaitu Samii. Samii Jaya Motor buka setiap hari, termasuk hari Minggu. Biasanya di hari-hari libur membludaknya pelanggan seperti servis ringan sampai servis berat. Alat-alat di Samii Jaya sesuai standar dan cukup lengkap. Dan di Samii Jaya juga menjual spare part motor seperti bodi motor, gearset, oli, bohlam, dan lain-lain. Kegiatan selama PKL, kami biasanya sebelum memulai kegiatan bersih-bersih dahulu dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti obeng, kunci T, kunci sok, kunci ring, kunci pas, dan lain-lain. Setelah itu kami biasanya disuruh untuk memperhatikan dahulu sebelum mempraktekinnya. Setelah semua paham, kami biasanya langsung diberi kepercayaan oleh mekanik. Di situ selama kami prakerin, alhamdulillah seluruh pelanggan merasa puas dan tidak ada komplain. Dan di saat jam 11.00 kami biasanya break untuk sholat zuhur dan untuk makan, dan kembali bekerja di jam 12.30. Sebelum kembali bekerja, kami biasanya menyiapkan alat-alat dan menunggu pelanggan datang. Penguasaan materi, kami menguasai sistem rem tromol. Rem tromol berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan. Pengertian sistem rem. Sistem rem adalah salah satu bagian pada kendaraan yang sangat penting pada sebuah kendaraan baik roda dan maupun roda 4 yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Berfungsi untuk mengurangi dan memperlambat laju kendaraan, bahkan memungkinkan memarkirkan kendaraan pada tempat yang menurun. Sistem rem merupakan kebutuhan yang penting untuk menjaga keselamatan pada saat mengemudi. Kendaraan sistem rem ada yang menggunakan tromol dan ada juga yang menggunakan piringan. Prinsip dasar sistem rem merubah energi gerak menjadi energi panas. Umumnya rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek pengeraman diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua benda. Komponen-komponen rem tromol 1 atau yang pertama kanvas dan sepatu rem. Kanvas terpasang pada
sepatu rem dengan cara dikelilingi yang berfungsi menekan putaran tromol rem pada saat kendaraan dihentikan. Yang kedua, tromol rem. Fungsinya sebagai penahan putaran pada saat proses penggerakan berlangsung. Yang ketiga, silinder rod. Terdiri dari bodi piston, berfungsi untuk mendorong sepatu rem ke tromol dengan tekanan hidrolik dari master silinder. Yang keempat, piston. Piston fungsinya sebagai tenaga penggerak kedua kanvas rem karena terjadi pada master silinder diteruskan ke silinder roda dan tekanan tersebut dilanjutkan oleh piston menggunakan masing-masing sepatu rem. Baut penyetel. Fungsinya menyetel kerenggangan kanvas rem dengan tromol rem dengan cara memutar ke kiri atau ke kanan baut penyetel. Bekas pengembali. Berfungsi untuk mengembalikan kanvas rem dan piston ke posisi semula setelah mengembalikan penggerakan. Bladder plug. Berfungsi untuk mengeluarkan udara yang terdapat pada pipa. Backing plate. Berfungsi sebagai tumpuan untuk menekan putaran drum sekaligus sebagai dudukan rem. Sistem rem kendaraan tidak dapat berhenti dengan segera apabila mesin dibebaskan dengan memindahkan daya dan cenderung mesin tetap bergerak. Kelemahan ini harus dikurangi dengan maksud untuk menurunkan kecepatan gerak kendaraan hingga berhenti. Mesin mengubah energi panas menjadi energi kinetik atau energi gerak. Untuk menggerakkan kendaraan sebaiknya rem mengubah energi kinetik kembali menjadi energi kinetik kembali panas untuk memberhentikan kendaraan. Umumnya rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Alat-alat dan perlengkapan. Yang pertama, kunci ring 14 dan 17. Yang kedua, kunci D. Yang ketiga, kunci ring pas 8 dan 10. Yang keempat, palu. Proses pengerjaannya adalah yang pertama, pembongkaran. 1. Lepaskan roda belakang menggunakan kunci ring 17 dan 14. Yang kedua, lepaskan mur penahan rem tromol menggunakan kunci ring. Yang ketiga, lepaskan baut pengungkit rem belakang menggunakan kunci 12. Yang keempat, lepaskan roda dari sepeda motor. Yang kelima, lepas tromol dari roda. Tentang pemeriksaan, yang pertama, pemeriksaan sepatu rem. Yang kedua, ukur jarak main bebas pada pedal rem pada ujung pedal rem. Yang ketiga, periksa diameter dan tromol rem tromol. Keempat, ukur ketebalan kanvas rem. Cara kerja, siapkan alat-alat dulu seperti kunci 17 dan 4 ring, tang, kunci 12, kunci 10, obeng dan lap. Lepaskan setelan rem belakang dengan kunci 12. Biasanya lepas setelah rem belakang dengan kunci 12 biasanya. Lepas tumpunan tromol dengan kunci 12. Lepas baut pada sepeda motor 17 dan 14 biasanya. Lepas anting atau penyetel rantai dengan kunci 10 dan 12. Tarik as dan ban akan lepas untuk motor Honda, Supra, Astrea, Grand. Gear belakang tidak akan ikut tercopot, tapi kebanyakan gear akan ikut lepas dan tertempel pada tromol. Lepaskan dari rumah tromol, bersihkan dudukan rem dan tromol pada kompresor atau lap. Beri pelumas atau oli pada dudukan kanvas rem. Pasangkan 2 buah perkecil pada kanvas baru.
Pasangkan kanvas rem baru pada kedudukan tromol. Pasang kembali rem tromol dan pasang ban dan komponen lainnya kembali. Setel kepekaan jarak rem sesuai konsumen atau sesuai standar